Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua dan salam berbahagia untuk kita semua. Selamat datang di podcast SMA Budi Agung Medan. Di sini kita sudah kedatangan beberapa tamu istimewa. Yang pertama ada ahli di bidang sejarah, yaitu adalah Bapak Bayu Satria SPD. Kasih aplaus. Yang kedua ada tamu juga yang sangat istimewa, ada Bapak Idris SPD, yaitu selaku guru Pancasila. Tidak berpanjang-panjang lebar, langsung saja kita masuk ke dalam podcast SMA Swasta Budi Agung Medan. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan diberikan oleh para ahli-ahli ini. Yang pertama adalah sejarah. Bagaimana sejarah daripada kemerdekaan Republik Indonesia, perjuangan itu yang akan dilihat oleh bangsa kita nanti, para generasi bangsa selanjutnya. Bagaimana momentum HUT RI ke-76 ini bisa menjadi momentum untuk membangkitkan nasionalisme dan patriotisme. Yang pertama kita langsung saja ke Abang Bayu SPD. Abang Bayu Satria, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di para anak muda milenial. Ya. Pak, bagaimana peristiwa sejarah kemerdekaan Republik Indonesia? Mungkin dari pasca kemerdekaannya, Bang Bayu, hingga setelah merdeka. Mungkin itu Bang Bayu bisa dikasih sedikit sama anak-anak didik kita agar mereka mengetahui gimana perjuangan bangsa Indonesia dalam memperebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Kalau kita mau tahu proses sejarahnya ya, Pak Adha, Pak Idris, kebetulan aja nih saya guru sejarah nih ya. Jadi ada satu buku yang menarik dan harus kita baca. Buku itu judulnya Bukan 350 Tahun Dijajah. Nah, ini kata kuncinya menarik nih. Buku ini menjelaskan bagaimana bahwasanya konsep menjajah, kolonialisme dijelaskan di sini. Ada perbedaan antara itu. Semuanya berbeda. Jadi apa yang menyebabkan kita harus mengatakan ini HUT RI ke-76? Berarti 76 tahun yang lalu. Iya. Kita mau lihat 76 tahun yang lalu itu ada apa? Betul. Ada apa ya? Ada apa? Itu kronologi orang sejarah. Karena dalam pembelajaran sejarah itu yang pertama kalinya masalah waktu. Waktu adalah pedang. Ini hikayat orang timur bilang waktu adalah pedang. Jadi kalau kita mau lihat kronologinya, tepat 76 tahun yang lalu itu, kita itu semangat kita dibakar oleh the founding father. Bapak Sang Fajar. Iya. Begitu kan Bang? Bung Karno, Insinyur Bung Karno. Ada satu kata yang dibilang Bung Karno. Kita telah dijajah selama 350 tahun. Sekian lama. Iya. Tapi setelah diteliti, kata-kata Bung Karno itu ternyata hanyalah suatu motivasi. Di sini anak-anak semua, 350 tahun itu adalah motivasi untuk membakar semangat kemerdekaan. Iya, semangat juang pemuda. Bukan 350 tahun beneran. Jadi sebetulnya berapa tahun kita dijajah, Pak Bayu? Ini dia menarik ini. Saya suka ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Di buku ini jelas, GJ Racing ini mengatakan tidak 350 tahun. Kalau ini dihitung dari apa? Kedatangan VOC. Di Pelabuhan Banten Bang ya, iya, sejak pas. kedatangan Pelabuhan Banten. Pas datang, kita dianggap sebagai dijajah. Padahal belum Bang. Belum. Konsep penjajahan ini itu adalah awalnya itu hanya perdagangan. Perdagangan, lama-kelamaan mereka menguasai sistem perdagangan. Setelah perdagangan dikuasai, sistem politik, ekonomi, dan mereka kuasai semua. Ya. Bung Karno mengatakan kita udah dijajah 350 tahun. Inilah yang membakar pemuda-pemudi. Bukan dalam artian negatifnya kita mau bahas. Ditipui kita selama ini. Bukan ditipuinya. Iya, itu dia yang paling penting Pak Bayu. Ternyata itu hanyalah semangat motivasi untuk meraih kemerdekaan. Iya, jadi kita akan dicuci otak kita sebagai pemuda pada saat itu. Lama kali kita dijajah sama Belanda. Nah, itu dia. Jadi saya mau pemuda-pemudi itu punya semangat juang seperti yang dulu digaungkan oleh pemuda-pemuda pada 1945. Yang jelas pada saat ini mereka udah nggak muda lagi.
Mereka disebut dengan veteran. Veteran, itu Ya. pahlawan perjuangan kemerdekaan. Kenapa kita harus memiliki semangat seperti mereka? Mereka itu nggak diiming-imingi. Kalau kita merdeka nanti, kalian perang, jadi PNS? Enggak. Kalian jadi apa? Jadi tentara? Enggak. Tulus dari dasar hati mereka ingin memerdekakan bangsa. Oh, itulah yang harus ditumbuhkan oleh anak-anak generasi bangsa. Gitu, Iya. Pak Bayu, ya, rasa nasionalisme. Nasionalisme. Tidak penting harus dapat apa, tapi Iya. bagaimana mempertahankan negara Republik Iya. Indonesia itu. Tidak penting mereka akan dapat apa, tapi yang mereka pentingkan, mereka pikirkan apa yang sudah dikasih ke bangsa ini. Oh. Itu dia, pas itu. Jangan tanyakan apa yang telah diberi negara kepadamu, Iya. tapi apa yang telah kau beri untuk negara. Iya, itulah semangat-semangat pemuda masa pada saat itu. Sehingga Indonesia mampu merebut kemerdekaan secara berdaulat. De facto dan de jure nanti Pak Idris ini. Pak Idris. Ahlinya ini kan, ahli hukum nih. Tapi secara kronologi ini ada hal yang menarik. Hal menarik sekali, tepat tanggal 6 ya, 6 Agustus 1945 itu ada bom yang dijatuhkan di salah Bom satu atom. bom atom di Hiroshima. Kemudian tanggal 9-nya itu di Nagasaki. Nagasaki. Itu adalah momen yang paling menarik. Momen ledakan bom yang dilakukan oleh Amerika. Disitulah Indonesia melakukan persiapan. Walaupun jauh-jauh hari udah ada BPUPKI, PPKI. Iya, betul. Itu sebenarnya hanya suatu janji. Tetapi momennya itu ketika bom itu diledakkan. Karena di saat itu juga Jepang mengalami titik paling lemah. Iya, kekalahan terhadap perang melawan sekutu, Ya, Bang, ya. dia lemah segala bidang, politik, ekonomi dan sebagainya. Disitulah Indonesia mau mengambil alih kemerdekaan ke tangan Indonesia. Dan itu memang dibantu oleh Laksamana Maeda Iya, selaku Panglima tertinggi Angkatan Laut ya. Iya. Disediakan rumahnya sebagai tempat untuk mempersiapkan. Namun di sini ada hal yang menarik. Golongan tua dan golongan muda. Ini dia. Oh, ini kenapa ada golongan tua dan golongan muda, Bang? Iya. Golongan tua dan golongan muda. Ini konsepnya bukan usia, tetapi pemikiran. Pemikiran. Ada sekelompok orang yang berpemikiran muda menginginkan kemerdekaan harus dilakukan secepat-cepatnya. Itu poin penting untuk anak-anak SMA Budi Agung. Jadi pada saat itu, berarti bisa saya simpulkan bagaimana golongan muda itu anak muda yang ingin segera merdeka. Iya, segera, itu jelas. wajib dicontoh oleh Jelas. anak-anak Budi Agung. Segera, karena golongan tua pada saat itu tidak ingin langsung. Dia ingin step by step, ya filosofi orang tua lah. Pelan-pelan asal Proses selamat. Asal selamat. Tapi anak muda ini nggak mau. Ini kalau pelan-pelan Pak gawat. Bisa lagi kita dijajah lagi. Harus selesai cepat. Semangat muda membara, Bang, ya. Makanya dipimpin oleh kaum muda pada saat itu, walaupun nggak muda lagi ya, dipimpin. Diculiklah tadi. Diculik. Bung Karno. Penculikan Bung Karno. ini terjadi kan. Dibawa ke Rengas Dengklok. Diculik itu bukan diangkat, ataupun diikat tangannya enggak. Jadi penculikan ini Tawan. supaya Bung Karno ini tidak Dapat pengaruh. dapat pengaruh dari Jepang maupun pihak sekutu. pihak sekutu. Jadi supaya khusyuk lah, tenang dalam menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin negara pada saat itu. Saya rasa kalau secara kronologi seperti itu, kemudian penulisan naskah proklamasi, tokoh-tokohnya juga dituliskanlah dalam buku sejarah mulai dari pembuatan bendera Fatmawati Hingga pada tanggal 17 17 Agustus. tepat pada pagi hari itu dikibarkanlah bendera. Oh, wow. Disitulah momen-momen Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang sekarang kita peringati di tahun 76 HUT RI. Iya. Itulah sejarah tentang bagaimana kronologi peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Ada hal yang menarik tadi, Bang Bayu. Hal menarik adalah pembagian dua golongan, Iya. golongan tua dan golongan muda. Iya. Itu menunjukkan kan, Bang Bayu, bahwasannya sejak dulu Pak Idris dan Bang Bayu, anak muda itu sudah mulai berpikir Iya, bagaimana mempersiapkan kemerdekaannya. Iya. Dan itu seharusnya bisa menjadi apresiasi untuk sekarang, anak-anak muda sekarang, agar bisa seperti para pendahulu kita pada saat itu.
Dalam artian bukan kita harus gegabah ya. Betul. Yang muda harus cepet-cepet aja, nggak gitu juga. Karena ada konsepnya semua Bang Bayu ya. Jadi di situ pemuda ingin segera bukan karena mau cepet aja. Udah cepet, tapi apa? Tapi bahaya kalau kita menunggu-menunggu. Takutnya kemerdekaan ini bukan kita rebut, tapi diambil kembali. Nanti diambil kembali. Bahkan konsep golongan tua mereka menunggu yang Momen pas, Pak. ngasih kemerdekaan. Jadi golongan muda nggak ingin kemerdekaan ini pemberian. Oh, Itu dia. Jadi kemerdekaan ini adalah hasil jeripaya, jeripaya bangsa Indonesia itu sendiri. bukan dikasih, diberi. Itu kan seolah-olah pemberian nanti kalau kita nunggu pihak Jepang Betul sekali, memberikan betul sekali. kemerdekaan. Jadi itulah hebatnya golongan muda. Hebatnya Iya. golongan muda begitu Pak Idris ternyata. Iya. Dari yang didapat dari Bang Bayu tadi, tidak ingin kemerdekaan itu hasil Pemberian. pemberian Iya. itu. Jadi harus kita sendiri yang memerdekakan diri kita sendiri. Murni karena perjuangan. Murni karena perjuangan. Oke, itu Bang Bayu. Kita lari ke Pak Idris. Oh iya. Biar Pak Idris akan sedikit ada pertanyaan dari para audiensi daripada SMA Budi Agung. Itu sudah dijelaskan bagaimana kronologi kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang saya ingin tanya Bang Idris, bagaimana sih peran generasi milenial dalam melanjutkan perjuangan yang dibahas Bang Bayu tadi, kemerdekaan Indonesia saat ini? Iya. Wah, itu Bang Idris, itu perlu didengar, perlu dimotivasi para pemuda sekarang agar bisa seperti yang kita dapat dari Bang Bayu tadi. Silakan Pak Idris. Luar biasa sekali. Jadi saya agak-agak minder sebenarnya ini kalau bicara mengenai generasi milenial, karena di sebelah saya ini udah generasi milenial. Karena kan kalau kita bicara konsep generasi milenial itu kan Bapak kan anak muda yang berpikiran maju, kritis. Ya kan? Sedangkan kalau kami ini mungkin sudah tua tapi masih kritis gitu lah Masih ya ibaratnya ya. Banyak nih Bapak yakin golongan tua golongan muda jadinya ya. Nah, iya. Jadi generasi milenial ini yang kalau kita perhatikan untuk melanjutkanlah tongkat estafet perjuangan negara Indonesia. Kalau tadi dari Pak Bayu sudah membuka buku mengenai 350 tahun Indonesia dijajah, mungkin saya buka sedikit lah ya. Saya buka mungkin sedikit perjalanan politik Gus Dur. Oh, ini seru. Ini Bapak pluralisme. Jadi kalau anak-anak Bapak yang hari ini melihat video podcast kita, gitu kan, mungkin masih banyak yang janggal, masih banyak yang kurang tahu. Sebenarnya Bapak Gus Dur ini siapa? Sebenarnya kan? Benar, Kan? Pak. Jadi saya buka kembali kalau Bapak Gus Dur ini atau Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid merupakan presiden kita, satu presiden negara Indonesia yang dalam tanda kutip memiliki disabilitas, ya Bapak ya, baik itu dari segi berjalan maupun dari segi buta. Tapi Kelihatan. itu tidak menghalangi bahwa pemikiran itu tidak dibatasi oleh anggota tubuh. Oh, Masih banyak pemikir-pemikiran beliau yang hari ini masih kita pakai, termasuk tadi yang dibilang Bapak tadi apa pluralisme tadi, bahwa Pluralisme. keberagaman itu perlu. Keberagaman itu perlu. Iya. Rasa nasionalisme atau patriotisme yang harus kita pupuk nanti yang akan bisa kita aplikasikan ke generasi milenial. Nah, itu yang penting sekarang. Artinya sifat ataupun rasa nasionalisme pada siswa generasi milenial sekarang itu yang tidak ada. Kurang Bang ya. Bahkan kita bilang minus. Utang aja berarti. Utang kita berarti, ya kan? Bagaimana mensiasati itu Bang Pak Idris agar kembali tumbuh rasa nasionalisme anak untuk melanjutkan estafet seperti yang Bapak Idris bilang, estafet perjuangan para pendahulu kita. Iya. Jadi kan kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme pada generasi milenial kita ini mungkin banyak faktor-faktornya, baik itu faktor internal, baik itu faktor eksternal. Kita mungkin nggak bahas lah ya secara faktor internal maupun eksternal. Tapi kebanyakan memang generasi milenial kita itu seperti itu. Tapi yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa nasionalisme tadi. Ya banyak hal. Jadi kalau kita pegang handphone hari ini, ya kan? Ya handphone ini bisa menjadi hal yang positif dan bisa menjadi hal yang negatif.
Tergantung kita mau kita arah kemana. Kalau memang kita mau pakai ini mencari informasi-informasi yang positif, itu positif. Tapi kalau kita mau mencari ini informasi-informasi negatif, itu negatif. Sama, generasi milenial sekarang sudah banyak memegang alat-alat yang sudah super canggih. Artinya mereka bisa cari sendiri sebenarnya. Tapi karena mungkin Kurangnya Pak ya, minat mereka terhadap negara ini, kecintaan mereka, Pak, kurang cinta tadi. Artinya mereka sangat negara ini udah merdeka kok katanya, udahlah gitu. Negara aku udah merdeka, aku udah makan, udah minum, udah sekolah, udahlah gitu. Ada rasa puas di hati, ada zona nyaman ya, zona nyaman. Zona nyaman semuanya ini, kita ada maksud zona nyaman, ya kan? Zona nyaman bahwa kita itu merasa udahlah kalau kita nggak mempertahankan, melanjutkan, ya sudah aman. Mungkin itu saja mungkin yang dari saya. Nanti mungkin boleh tambahkan oleh Pak Bayu lah kan sebagai ini. Baik Pak Idris, terima kasih sekali. Begitulah anak-anak SMA Budi Agung, bahwasannya rasa nasionalisme itu perlu sekali ditumbuhkan untuk melanjutkan seperti yang dibilang Pak Idris, Benar. melanjutkan estafet perjuangan. Lebih sulit mempertahankan. Mempertahankan ya Daripada merebut. Saya ingat Bang Bayu, saya kembali ke Bang Bayu Pak Idris. Siap. Mungkin dua-dua. Saya ingat ketika Presiden pertama Insinyur Soekarno berpidato di lapangan Ikada, beliau bilang gini, perjuanganku tidak akan sulit karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Itu bagaimana konsep itu Pak Idris? Pak Idris dan Pak Bayu? Kalau dari saya sih konsep tersebut wajar, karena kita akan lebih sulit membunuh musuh yang gak nampak daripada bunuh musuh yang nampak. Kalau bunuh musuh yang nampak ini gampang, tembak, bacok, bunuh. Selesai. Ini musuh yang gak nampak ini ya. Saat ini kita sedang melawan COVID-19. Iya, itu yang lagi hangat-hangat itu Pak. Lagi hangat, lagi hot-hotnya nih kan. COVID-19 ini salah satu tantangan bagi bangsa kita. Di sini kita sedang diuji, kedaulatan kita diuji, kekuatan integritas kita diuji. Jadi para pemuda peserta didik SMA Budi Agung Medan ini harusnya mampu menanggapi masalah ini dengan cerdas. Ya, dengan cerdas, dengan apa tadi itulah, tetap mematuhi segala bentuk peraturan yang dibuat sama pemerintah. Ya, tetap stay di rumah, bukan malah setiap malam pergi kemana-mana. Karena musuh kita ini tidak nampak. Betul. Ya, nanti musuh kita selanjutnya, musuh ini dipastikan Pak. Saya pasti lah, karena sejarah ini sebenarnya siklus yang berulang. Setelah wabah ini ada musuh yang paling berat, yaitu masalah ideologi. Masalah ideologi ini udah sangat goyang kita ya Pak. Jadi di awal kemerdekaan pun dasar-dasar Pancasila kita ini sudah diganggu. Nah, apalagi saat ini pemuda-pemuda kita bahkan sampai lupa Pancasila itu lambang ini apa, lambang ketuhanan Maha Esa apa. Jadi disinilah peran kita sama-sama menguatkan rasa nasionalisme. Momennya itu ini pas ini 76 tahun HUT ini untuk memperkuat. Jadi wajar aja musuh yang nampak itu lebih gampang. Lebih gampang Bang ya daripada musuh yang tidak apalagi terlihat. musuh ini musuhnya keluarga sendiri, teman sendiri, koruptor, korupsi. Iya, Ini betul. muncul ketika dari pas kita sekolah. Mulai korupsi kecil-kecilan, ya bayar uang SPP, 100.000 bilang 200.000. Iya, itu korupsi kecil, korupsi waktu juga. Iya. Korupsi waktu, terlambat, lama-lama terbiasa dengan korupsi yang kecil-kecil, besar Iya. jadinya. Nah, jadi sama-sama lah kita sebagai penerus bangsa, gak ada cerita golongan tua, golongan muda di sini. Kita sama-sama yang muda punya semangat, punya tenaga, energi, mengembangkanlah tenaga dan energi dan pikirannya. Kalau yang tua ini kan paling bisa menasihati dengan ilmu pengetahuannya, membimbing. Jadi yang tua membimbing yang muda tetap jalan dengan semangat. Dengan semangat perjuangan anak muda Bang ya. Iya, itu dia. Mungkin konsepnya itu. Konsepnya itu. Begitu anak-anak suku semua, anak-anak SMA swasta Budi Agung, dan satu lagi nih, abang semua. Mungkin ke Pak Idris. Sekarang sedang kita dihadapi seperti yang dibilang Bapak Bayu,
dihadapi oleh masalah pandemi COVID-19 yang sudah setahun lebih dan hampir 2 tahun melanda negara kita. Bagaimana Pak Idris untuk kembali agar kita tetap menjadi negara yang integritasnya kuat? Karena pada saat ini mulai banyak Pak Idris berita-berita yang pecah di sana, hoax bang, hoax itu pecah di sana, pecah di sini. Bahkan ada berita-berita yang menyatakan peperangan sehingga integritas bangsa terganggu. Mungkin perlu mendapat bimbingan daripada Bapak sekalian tentang menumbuhkan kembali integritas bangsa melalui peristiwa kemerdekaan yang sekarang ini mungkin dihadapkan pada bencana COVID-19. Yuk, silakan Bapak Idris. Iya, Pak. Bagus ya kalau kita perhatikan wacana hari ini yang lagi hangat-hangatnya COVID-19. Bagaimana cara kita untuk menghadapi ya, kalau menyelesaikan mungkin kita belum tahu, tapi kita menghadapi dulu. Tetap bagaimana cara kita, mungkin tadi bilang Pak Bayu tadi, bagaimana cara kita menghadapi penjajah? Ya bersatu. Bagaimana kalau tadi yang saya ceritakan mungkin tadi ketika mungkin di Aceh ada perlawanan terhadap Belanda tidak selesai, Singamangaraja di Sumatera Utara tidak selesai, Tuan Imam Bonjol di Sumatera Barat tidak selesai. Itu mungkin hanya beberapa daerah. Tapi ketika kita bersatu di bawah naungan Soekarno, di bawah panji-panjinya, ya kan, di bawah kepemimpinan beliau, kita berhasil membebaskan negara kita sama seperti ini. Ya kita harus bersatu melawan COVID-19. Artinya apa? Ya kita di bawah naungan negara. Bersatu kita teguh, Bercerai kita berantakan. Berantakan. Bercerai kita runtuh. Jadi kita harus bersatu. Supaya teguh. Dan Lawan kita bisa COVID-19. Menghadapi semua mungkin halangan dalam mendayung nakoda kapal perjuangan Republik Indonesia. Ini kalau masalah mendayung, mau dayung kemana nih? Mendayung ke Indonesia yang lebih baik. Iya, itu dia tujuannya. Indonesia maju jelasnya. Indonesia maju lebih jelasnya. Jadi begitulah cerita. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia itu Ini seperti mau tidak kan? tema kita, tema SMA Budi Agung, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Oke. Mungkin begitu anak-anak sekalian, anak-anak saya SMA swasta Budi Agung, jadi sudah dapat sedikit motivasi, pembelajaran, serta kembali menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anak semua melalui wawancara singkat podcast SMA swasta Budi Agung yang bisa diimplementasikan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pembelajaran. Ya jelas. Yang muda itu harus yang kuat. Seperti yang dibilang Pak Bayu tadi, golongan muda mendesak untuk melakukan kemerdekaan secepat-cepatnya. Kalau yang baik-baik, yang mudanya harus cepat. Bisa pelan-pelan. Harus di depan. Harus di depan, betul. Itu dia konsepnya. Yang muda harus di depan. Harus lebih lantang daripada kita yang sudah tua-tua. Saya masih muda. Masih muda. Saya juga generasi milenial. Saya masih muda. Jadi sekian untuk anak-anak Bapak sekian. Lihatlah video ini, ambil maknanya, ambil pelajaran baiknya, aplikasikanlah dalam kehidupan Ananda sekalian. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Jika tak ada sumur di ladang, kita tak akan mandi-mandi. Sekian dari podcast saya Mas Budi Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!